Oke, balik lagi sama gua Skrempeng di sini, dan di video kali ini gua mau ngasih tahu ke kalian bahwa iOS 15 beta 2 udah dirilis kemarin, dan ini merupakan lanjutan dari yang 15 beta 1. Yang gua rasa gua ngalamin sendiri itu banyak banget bugs, dan semoga aja di beta 2 ini semuanya bisa di-fix. Jadi buat kalian yang mau tahu cara download iOS 15 beta, bisa langsung cek aja link di pojok kanan atas, atau di deskripsi video gua udah bikinin video khususnya. Untuk size-nya di iPhone 12 gue itu sebesar 1,5 GB. Ini posisi dari iOS 15 beta 1. This beta version of iOS 15 contains bug fix and improvement. Dari keterangan aja, Apple udah ngasih tahu kalau di beta 2 ini mereka melakukan perbaikan bugs dari beta sebelumnya, serta melakukan improvement di dalamnya. Untuk build number-nya yaitu 15.019A5281H. Baterai health-nya di iPhone 12 gue itu masih sama, ada di angka 99%, jadi nggak ada perubahan sama sekali. Kalau untuk Geekbench score-nya, gue udah lakuin 3 kali percobaan, itu dapetin rata-rata single core-nya tuh di angka 1500-an, dan multicore-nya di angka 3600, dan ada yang 3900. Untuk apa aja yang baru sebenarnya nggak banyak. Di aplikasi Safari sekarang lebih stabil ya untuk penggunaannya. Dan lagi di bagian sini ditambahkan Quick Note yang mana di beta 1 sebelumnya itu nggak ada. Terdapat juga animasi kecil di bar bawah sini yang ikutan turun saat kita geser ke bawah kayak gini. Perbedaannya di beta 1 nggak kayak gitu. Di bagian pengaturan Safari sekarang juga terdapat fitur Show Color in Tab Bar, jadi bisa kalian on atau off-kan aja di sini. Lalu di aplikasi Music sebenarnya itu udah ada fitur Move to Top ya, saat gua hold salah satu lagu di sini. Nah, dia tuh akan muncul di bagian sini. Cuma sayangnya di iPhone 12 gue itu malah nggak ada. Gua nggak tahu kenapa, barangkali di iPhone kalian tuh ada, ya syukur. Jadi fitur itu tuh cukup berguna banget karena kita bisa mindahin lagu yang tadinya ada di tengah, bisa dialihkan ke atas alias di urutan pertama. Jadi kita bisa menyusun urutan lagu di playlist dengan lebih mudah. Pada widget weather sekarang udah diperbarui juga, terdapat tampilan bar untuk derajat suhunya, kuning hingga orange untuk menandakan temperaturnya. Yang mana di beta sebelumnya itu nggak ada ya. Sebuah perubahan minim tapi cukup bikin tampilan weathernya jadi lebih menarik. Di aplikasi Notes sekarang juga diberikan Organize with Text, Mention Share Notes untuk notifikasi teman kalian, dan juga Activity New. Pada fitur fokus sekarang ditambahkan kostumisasi lock screen di beta 2 ini. Jadi di beta 1 itu cuma ada home screen dan juga option. Dan kalau kalian udah aktifin fitur fokusnya, lalu coba hold, di sini di beta 2 itu munculnya lebih cepat karena di beta 1 terdapat animasi show gitu, yang gua sih ngerasanya agak lebih dan makan waktu sedikit ya. Jadi di beta 2 ini dibuat lebih cepat dan nggak terlalu tebal animasinya. Di bagian bawahnya juga terdapat icon New Focus, jadi buat kalian yang mau nambahin fokus lagi, tinggal pencet aja di sini tanpa harus pergi ke pengaturan. Dan tentukan aja fokus apa yang sedang kalian lakukan. Pada FaceTime juga sekarang kita udah bisa membagikan atau sharing ke pengguna FaceTime lainnya, misalkan ke teman-teman kalian mengenai apa yang sedang kalian lakukan. Dan tentunya ini hanya bisa dilakukan jika kedua device tersebut sudah berada di iOS 15. Pada memoji stiker sekarang Apple juga kasih style baru untuk setiap karakter yang kita buat di sini, dan juga sekarang kita udah bisa mengganti pakaiannya karena di menu clothing ini Apple menghadirkan beberapa jenis pakaian untuk memoji kalian supaya bikin usernya itu nggak mudah bosan dengan style yang gitu-gitu aja. Untuk perbaikan bugs, ada beberapa bugs yang gue alami di beta sebelumnya dan udah di-fix di beta 2 ini. Bugs yang paling berasa itu di aplikasi Safari, pelambatan performa slide up dan juga down itu bikin gak asik saat digunakan. Jadi buat buka artikel terus gue geser ke bawah gini tuh dia kayak patah-patah dikit, gak smooth. Terus saat gue pilih kolom pencarian lalu ngetik beberapa kata, belum selesai gue ngetik dia langsung close sendiri dan langsung nyari apa yang udah gue ketik tadi. Jadi seakan-akan gue udah selesai ngetik terus di stop lalu di search sama dia. Padahal gue belum kelar ngetik dan itu paling ngeganggu sih menurut gue. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah aman. Terus di aplikasi Instagram ternyata bugs yang gue alami di beta 1 kemarin itu belum di-fix di beta 2 ini. Pada saat buka story Instagram dan pengen lihat siapa aja yang nonton story gue, ternyata tetap delay saat nampilinnya. Padahal di iOS 14.6 itu cepet, nggak ada delay kayak gini. Semoga aja di beta 3 nanti di-fix dan dibuat lebih cepat seperti sebelumnya.
Terus di aplikasi WhatsApp yang sering force close pas gua mau kirim foto dan video ke temen, sekarang sih nggak terjadi lagi ya, nggak tahu kedepannya udah aman atau belum. Semoga aja udah hilang bugs yang mengganggu seperti itu. Masih di WhatsApp, waktu gua slide ke bawah kayak gini untuk melihat notifikasi, di beta 1 kemarin tuh delay setengah detik baru dia muncul. Kalau sekarang kan nggak tuh, responnya cepet dan langsung nampilin bar notifikasinya. Jadi seperti itu ulasan gue mengenai iOS 15 Beta 2 ini. Fitur-fitur barunya minim dan gue rasa lebih mengarah ke perbaikan bugs aja. Buat kalian nggak usah buru-buru update kalau posisi kalian sekarang tuh masih berada di iOS 14.6. Kalau posisinya dari iOS 15 Beta 1, gue rasa kalian harus update. Karena di Beta 1 kemarin itu bugsnya lumayan banyak dan di Beta 2 ini ada beberapa yang udah di-fix sama Apple. Jadi worth it untuk kalian update. So, gua rasa gitu aja video dari gua. Semoga bisa bermanfaat. Seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan seputar iPhone, bisa langsung follow dan DM aja Instagram gua. Gua pamit.